Radiate Rising. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mbak Dede yang kemarin hubungin saya mau konseling ya? Iya, Ibu. Gimana kabarnya hari ini, Mbak Dede? Kurang baik, Ibu. Oh gitu. Apa nih yang ada di pikiran terus yang kamu rasain sekarang? Belakangan ini kayak saya itu merasa takut untuk berinteraksi di lingkungan sekitar gitu. Soalnya saya kayak merasa dunia saya itu sangat berbeda dengan keadaan sebelumnya, yang seharusnya kayak saya tidak bisa untuk mengatasinya, tapi saya merasakan trauma yang dalam pada diri saya, dan tentunya mempengaruhi saya dalam segala hal. Entahlah, saya juga tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi dan sulit untuk melupakannya. Anda merasa aman jika nggak interaksi sama sosial atau sekitaran kamu gitu? Iya, Bu. Soalnya saya merasa aman saat tidak melakukan interaksi sosial itu, dan saya kayak sangat khawatir juga jika ada seseorang yang mengajak saya untuk berinteraksi. Ya, itu mengingatkan saya tentang peristiwa yang pernah saya alami. Terus saya juga takut bila peristiwa itu akan berulang lagi di kemudian hari. Terus apalagi kalau saya ketemu orang yang sama yang dulu berinteraksi dengan saya dan dia kayak pernah membuli saya gitu. Saya sangat takut terhadap peristiwa itu. Oke, saya ngerti apa yang kamu rasain dan saya bisa merasakan seperti apa perasaan yang kamu rasakan sekarang. Saya juga bisa melihat nih di mana yang membuat Anda tuh merasakan trauma dan ketakutan yang sangat mendalam. Iya, ini semua tuh kayak tidak seperti yang saya bayangkan gitu, Bu. Semua orang tuh nggak ngerti dan nggak memahami saya. Mereka mungkin menganggap saya ini berpikiran terlalu jauh dan tidak bisa melupakan peristiwa tersebut, sehingga saya tidak berani interaksi sosial lagi. Atau mungkin mereka berpikir kamu tuh harus berani untuk kembali lagi kayak dulu gitu? Mungkin ya, saya merasa sangat berbeda dan saya ingin mengatasinya, tapi itu saya nggak bisa. Terus kayak saya suka berpikir bagaimana jika saya berjumpa dengan orang tersebut, terus kayak berinteraksi lagi, kemudian dia membuli saya lagi. Kayak saya berpikir kalau nggak ada yang nolong bisa dibunuh. Terus kayak bagaimana jika berada bersamanya meskipun di tempat yang ramai, tapi dia tetap berani untuk membunuh dan menyakiti saya. Bahkan saya tidak sanggup untuk memikirkan hal-hal yang lebih jauh menakutkan dari pikiran saya. Sangat menakutkan buat saya. Kamu tahu, saya ingin memberitahu bahwa semua yang kamu khawatirkan tentang semuanya itu nggak ada yang perlu dikhawatirin. Semua yang kamu katakan tadi itu cuma kemungkinan semata. Mungkin pada waktu itu kebetulan kamu yang menjadi korban bully dari orang itu. Padahal sebelum-sebelumnya pada saat kamu menjalin interaksi sosial, kamu ngerasanya tuh aman-aman aja gitu. Bahkan sampai saat ini masih banyak yang melakukan interaksi sosial. Menurut kebanyakan orang, berinteraksi sosial itu masih aman untuk dilakukan dan memiliki banyak manfaat, sehingga sampai sekarang masih banyak yang melakukan interaksi sosial walaupun itu dengan orang yang baru dikenal. Semuanya tuh cuma kemungkinan, bukan suatu kepastian. Jadi semua itu bisa kamu atasin gitu. Tapi saya nggak tahu gimana caranya, Bu.
Oke. Pertama kali yang akan kita lakukan adalah menentukan apa yang dapat diubah dan apa yang tidak dapat diubah. Kamu bertemu dengan si pembuli itu tidak dapat diubah, tetapi kita dapat mengubah bagaimana hal itu mempengaruhi kamu. Jadi, saya ingin tahu bagaimana rasanya jika kamu berinteraksi dengan orang yang baru Anda temui dan kamu tidak kenal dengan dia. Apa saya harus memikirkan hal itu, Bu? Saya ngerasa kamu tuh selalu mikirin hal itu. Iya, benar. Tapi saya membayangkannya dalam pikiran itu. Oke, sekarang ceritain apa yang kamu bayangkan. Saya membayangkan hal yang lebih mengerikan dari peristiwa sebelumnya, Bu. Lalu? Kayak di situ tuh saya menjerit sekeras-kerasnya, terus kayak saya menjamkan mata di dalam bayangan itu, terus kemudian akhirnya bayangan itu tuh menghilang. Perasaannya terlihat mengerikan ya. Iya, dan semua itu tuh membuat kayak saya mati ketakutan, dan seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa saya tidak dapat mengubah apa yang tidak dapat saya ubah, tapi saya hanya dapat mengubah apa yang dapat saya ubah. Tepat sekali. Gambaran itu kamu ciptakan sendiri. Pikiran kamu yang membuat itu tuh lebih berkemungkinan untuk terjadi. Jadi, katakan apa yang kamu inginkan jika itu terjadi kembali. Seandainya kamu bisa memilih, seandainya kamu bisa mengendalikannya. Saya tentu ingin tampak berani dan kuat serta tenang, Bu. Bagaimana berpenampilan berani, kuat, dan tenang menurut kamu, dan apakah kamu bisa mempraktekannya? Seandainya tiba-tiba nih ada seseorang yang mengajak kamu berinteraksi gitu. Tentunya, Bu, saya pasti kayak akan mempraktekkan hal untuk kayak berani, kuat, dan tenang saat saya ada di keadaan itu. Kayak saya akan melakukan interaksi dengan orang-orang tersebut. Bagus. Terus, apakah kamu masih merasa takut untuk mencoba interaksi sama sekitar kamu gitu? Saya yakin sudah tidak, Bu. Saya sudah tidak takut. Saya sekarang tahu bahwa tidak semua orang yang mengajak berinteraksi itu akan berujung pada pembulian, dan tidak semua orang itu jahat. Bahkan masih banyak orang-orang baik. Oke, bagus. Saya ingin kamu katakan pada diri kamu dan buktikan pada semua orang bahwa inilah saatnya kamu harus tenang, berani, dan juga kuat. Oke, mengerti? Mengerti, Bu. Saya akan bersikap tenang, berani, dan kuat. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya, Bu, dan terima kasih atas bantuannya. Berkat Ibu, saya bisa bernafas lega, dan perasaan saya pun lega, Bu. Oke, jadi kamu harus ini ya, pelan-pelan belajar untuk yakin kalau nggak semua orang itu jahat, ya Mbak Dede. Iya, Ibu. Oke, kalau udah cukup, kita akhirin ya pertemuan konseling kita. Iya, Ibu. Oke, jadi kalau Mbak Dede masih merasakan hal-hal yang mengganjal gitu, Mbak Dede bisa ya ketemu lagi sama saya, hubungin saya lagi. Jadi saya akhirin ya pertemuan hari ini. Ya, Ibu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Terima kasih, Ibu.